Tentu saja, Anda tahu betul betapa kuatnya hewan di alam liar. Naluri mematikan mereka bekerja dengan kecepatan kilat dan mereka dapat dengan mudah membunuh orang yang lemah jika mendekati mereka pada saat yang salah. Singa pemakan manusia di zaman kita menebar teror yang mengerikan ke penduduk asli Afrika. Bagaimanapun juga, manusia adalah mangsa yang paling mudah hiu berburu di perairan pesisir untuk mencari perenang yang sama sekali tidak berdaya melawan ancaman bawah air. Buaya di air menunggu turis yang tidak waspada, yang tidak menggubris peringatan pemandu. Tapi ada sesuatu yang membunuh 10 kali lebih banyak orang setiap tahun daripada buaya, 100 kali lebih banyak dari singa, 1000 kali lebih banyak daripada hiu, dan bahkan lebih dari semua binatang bergigi dan bertaring disatukan. Dan itu telah dilakukan selama ribuan tahun. Siapa tiran atas umat manusia ini? Siput. Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia, di abad ini lebih dari 200.000 orang meninggal setiap tahun karena penyakit yang terkait dengan moluska ini. Dan sekarang Anda akan belajar bagaimana siput lugu melakukannya. Kita memiliki kesamaan dengan makhluk dingin, basah dan lengket ini. Jawaban yang tidak terduga dan menjijikkan ada tepat di depan Anda. Itu adalah cystosome, cacing pipih parasit. Siklus hidup parasit sangat kompleks. Pada salah satu tahapan ini, ia beradaptasi untuk hidup dan mengkonsumsi cadangan dalam tubuh siput, menggunakannya sebagai pembawa perantara. Dan pada tahap selanjutnya, cacing masuk ke dalam tubuh manusia untuk menyelesaikan siklus hidupnya dan memudahkan cara untuk bertelur dan mereproduksi dirinya sendiri berulang-ulang. Parasit mulai benar-benar melahap kesehatan manusia dalam beberapa menit setelah memasuki tubuh kita. Setelah mencuci atau mandi dengan air yang terkontaminasi, serkaria mengenai kulit dan mulai dengan cepat meresap ke dalam. Mereka tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertahan hidup selain menggunakan tubuh kita untuk tujuan mereka sendiri. Jadi, mereka melarutkan kulit manusia dengan enzim kaustik, menusuknya dengan lonjakan khusus di ekor mereka, menggigit segala sesuatu yang mereka bisa, semuanya untuk menembus ke dalam diri kita dan mendapatkan akses ke pasokan makanan yang berlimpah, berkembang biak, dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Schistosome secara sempurna beradaptasi untuk bergerak melalui pembuluh darah dan menggunakan jaringan saluran bercabang, menembus jantung, lalu ke paru-paru, dan seterusnya. Mereka melakukan pengintaian dan menyita organ dalam satu persatu sampai mereka menemukan tempat yang tersembunyi dan sunyi. Sesampai di sana, Schistosome memutuskan untuk membangun sarang keluarga yang nyaman untuk dirinya sendiri. Untuk melakukan ini, ia memiliki semua yang dibutuhkan, ruang hidup untuk bertelur dan persediaan makanan yang hampir tidak terbatas. Aliran darah bergizi tidak akan mengering selama orang tersebut masih hidup, menyediakan pasokan sumber daya yang konstan untuk memastikan kehidupan yang bebas dari parasit. Untuk parasit manusia, masalah dimulai dari menit-menit pertama infeksi. Meskipun ukuran parasit maksimum 4/10 mm, dalam 10 menit setelah infeksi, seseorang mulai mengalami gatal-gatal dan kudis yang parah. Kulitnya menjadi merah dan iritasi. Dia terus-menerus merasakan ketidaknyamanan, tetapi dia tidak dapat memahami sifat masalahnya sendiri. Pada siang hari, muncul ruam kulit setelah digerogoti parasit. Namun, setelah beberapa hari, tanda-tanda ini akan hilang dan si pembawanya menghela nafas lega. Semuanya tampaknya hilang dengan sendirinya. Itu hanya alergi jangka pendek dan tidak perlu dikhawatirkan. Tapi dia tidak curiga bahaya mematikan menunggunya. Bagaimanapun, ini hanya penundaan. Waktu yang dibutuhkan parasit untuk mengubah tahap perkembangan larva dan menyebar melalui organ dalam parasit barunya. Host parasit kemudian memutuskan bahwa semua masalah kesehatan diselesaikan. Tetapi tanpa disadari, hanya memberi schistosomes waktu untuk bernafas sehingga mereka dapat membangun cadangan pasukan dan menemukan tempat yang aman untuk diri mereka sendiri sebelum melancarkan serangan mematikan. Semuanya dimulai secara tiba-tiba. Racun yang dikeluarkan parasit meracuni tubuh setiap hari. Sebagai tindakan perlindungan, tubuh manusia mencoba menaikkan suhunya, tetapi ini tidak akan membantu lagi.
Awalnya demam, menggigil, sakit kepala, dan pembengkakan tenggorokan dan saluran udara berkembang. Bagi pasien, tampaknya semua kutukan Mesir telah menimpa mereka sekaligus. Tetapi ini baru permulaan. Kondisi ini menjadi peringatan terakhir bagi seseorang untuk segera mencari pengobatan medis. Jika tidak, sistosomes akan melanjutkan pekerjaan mereka. Telur parasit akan melayang melalui tubuh dan menyempitkan saluran darah, getah bening, dan empedu. Tidak lebih dari 2 bulan, komposisi darah orang yang terinfeksi akan berubah. Kadang-kadang penyakitnya akan tampak berkurang, yang menyebabkan kondisi pasien sembuh sementara dan memberi mereka harapan palsu. Faktanya, bantuan ini hanya dikaitkan dengan siklus bertelur oleh sistosomes, dan ini semua hanyalah pengelompokan kembali musuh jangka pendek. Segera, perang pemusnahan dilanjutkan lagi dengan kekuatan baru. Kerusakan pada sistem saraf, kebingungan bicara, kesulitan dengan gerakan dan orientasi di suatu ruang, dan akhirnya kejang. Saya akan menghindarkan Anda dari kejadian mengerikan selanjutnya, karena Anda telah mendengar dan melihat statistik kematian dari schistosomiasis sejak awal, dan cerita saya dan Anda sendiri bisa menebak hasil akhirnya. Semua ini terlihat menjijikkan, tetapi ada kabar baik untuk kita semua. Parasit dan pembawa perantara, siput, hanya ada di daerah tropis, di mana kondisi paling cocok untuk kehidupan tersedia bagi mereka. Kelembaban tinggi dan cuaca panas. Dalam kondisi iklim lain, moluska ini tidak dapat bertahan hidup. Dan jika tidak mungkin untuk menyelesaikan siklus perkembangan cacing parasit. Penyakit ini hanya mengancam wisatawan yang bosan dengan istirahat standar di resor dengan air yang didesinfeksi dan ingin melepaskan diri dari kantor untuk melihat alam yang sebenarnya. Namun, di banyak habitat alami, hampir 100% penduduk setempat terinfeksi parasit tersebut. Di negara-negara miskin seperti Nigeria, Afrika Selatan, dan Zimbabwe, orang-orang menderita karena kualitas perawatan kesehatan yang sangat rendah. Karena masalah dengan pengolahan air, penduduk setempat minum langsung dari kolam alami yang kotor. Untungnya, siput tidak hidup di samudera dan air laut sehingga tidak dapat menyebar ke seluruh dunia dan akan tetap berada di sungai dan danau. Jadi, beberapa orang akan memutuskan bahwa tidak ada bahaya. Tapi lihat di sini, sebelum Anda ada kumbang kentang Colorado yang terkenal. Terlepas dari namanya, aslinya berasal dari timur laut Meksiko. Tetapi tampaknya kumbang ini sekarang menganggap seluruh dunia sebagai tanah airnya. Pada pertengahan abad ke-19, ia menggunakan aktivitas ekonomi manusia dan sejumlah besar pengangkutan bermigrasi ke Amerika Utara, di mana ia sangat menyukai ladang kentang. Kemudian pada awal abad ke-20, selama Perang Dunia Pertama, ia berhasil merebut sebuah jembatan dan mendapatkan pijakan di posisi-posisi yang diduduki di Eropa. Pada tahun 70-an, kumbang sudah mengevaluasi kualitas tunas kentang lokal di Ural Selatan. Dan hari ini, serangga tersebut telah menaklukkan Siberia yang membekukan dan bergerak maju ke depan utara menuju timur jauh sejauh 40 hingga 50 km per tahun. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu bahwa kumbang Meksiko mampu melakukan ekspansi seperti itu dan beradaptasi dengan kehidupan dalam kondisi yang keras. Contoh kecil ini menunjukkan bahwa mungkin suatu hari siput yang menyebarkan cacing parasit dapat mengikuti contoh kumbang kentang Colorado, dan segera Anda dapat mengharapkan pemunculan mereka di mana orang sama sekali tidak siap untuk mereka. Sekarang untuk kejutan, saatnya parasitolog Prancis Jérôme Boshier dari Universitas Perpignan pada Kongres Internasional di Montpellier menemukan kebenaran yang mengejutkan komunitas ilmiah. Sistosomes melakukan hal yang mustahil. Mereka tidak menunggu siput parasit yang berkembang dan mulai menyebarkannya ke seluruh Eropa. Parasit itu sendiri yang mengambil langkah pertama dan beradaptasi dengan siput baru. Mereka membentuk hibrida interspesifik dan dengan demikian memperoleh kekuatan super. Sistosomes baru, mutan,
menargetkan siput lokal di Korsika sebagai pembawa perantara dan dengan sukses besar mulai menjadi parasit di tubuh mereka, dan segera setelah itu mereka mencari parasit manusia. Mengapa cacing membutuhkan manusia? Anda sudah mengerti. Tidak ada kekurangan orang mandi di sungai Korsika. Hanya ketika schistosomiasis didiagnosis pada orang-orang yang belum pernah ke daerah tropis, para ilmuwan mulai mengungkap misteri ini, yaitu bagaimana mereka menemukan siput Korsika yang terinfeksi. Sangat disayangkan bagi penduduk benua yang tidak seperti penduduk daerah tropis, tidak beradaptasi dengan perang melawan schistosoma selama hidup berdampingan selama ribuan tahun. Lagi pula, jika kumbang kentang Colorado relatif tidak berbahaya bagi manusia, parasit yang bermutasi benar-benar dapat menghancurkan peradaban kita. Bahkan sekarang, dengan menggunakan contoh virus baru yang muncul, kita melihat bahwa umat manusia dapat berhasil mengatasi pandemi hanya jika ada cadangan dan sejumlah kecil kasus. Ketika infeksi menyerang ratusan ribu organisme spesies Homo sapiens. Tetapi, bagaimana jika ratusan juta atau bahkan miliaran orang yang tidak siap untuk melawan jatuh sakit? Padahal sebenarnya kita akan kembali ke zaman batu dan setiap orang harus bertahan hidup sendiri. Jawabannya jelas, ilmu kedokteran akan menanggapi ancaman baru ini hanya dalam beberapa tahun atau dekade ketika tidak ada yang tersisa untuk membantu. Sementara itu, harapan tetap ada bahwa pengobatan modern dan air yang dimurnikan, jika tentu saja Anda memilikinya, dapat menyelamatkan Anda. Namun siput bukanlah satu-satunya mitra kita dalam memfasilitasi siklus hidup makhluk kecil. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang lalat tsetse yang membawa patogen penyakit tidur? Subscribe dan lain waktu Anda akan belajar lebih banyak lagi.